Halo Diazen, bertemu lagi dengan saya Ega dalam konten Dia Misteri. Nah, kali ini kita lagi kedatangan tamu lagi nih, narasumber yang akan menceritakan pengalaman horornya semasa dia di rumah dan di tempat-tempat yang cukup mengerikan untuk saya sendiri ya, karena tadi udah disepil sedikit. Nah, ini kita sambut saja langsung Mbak Nisa. Silakan berkenalan dulu. Iya, perkenalkan nama saya Anissa. Saya sekarang berstatus sebagai mahasiswi di kampus di Malang. Oke, kesibukannya apa ini kalau boleh tahu? Selain kuliah sih saya ngajar private gitu. Jadi saya datang ke rumah murid. Oke, jadi kalau buat kalian yang malas belajar butuh les tambahan bisa kontak Mbak Anissa ini. Boleh. Instagramnya saya taruh di bawah sini ya. Ya. Enggak. Oke, jadi untuk garis besarnya dulu nih Mbak Nisa, yang mau diceritain ini apa nih? Kisi-kisinya ini apa? Sebenarnya beberapa kejadian yang ini ya, yang nggak disangka gitu terjadi, terus juga di beberapa tempat yang sebenarnya biasa aku kunjungi tapi ada sesuatu yang berbeda gitu. Terus kayak ya sebenarnya aku kalau ngelihat sesuatu yang horor tuh belum ngelihat tuh cuman kayak samar gitu loh. Oke. Tapi ngerasain tuh kayak misal aku ke tempat baru tapi aku tahu tempat ini ada sesuatunya, biasanya aku biasa ngerasain kayak hawanya tuh kerasa. Oke. Kayak gitu sih. Gitu ya. Oke, tahan dulu ceritanya. Ini pasti seru. Oke, Dezen, nggak usah lama-lama, kita langsung aja masuk ke ceritanya dan jangan lupa beritahu. Ya, yang pertama itu cerita di rumah ya. Di rumah. Sebenarnya rumahnya, aku tuh punya rumah yang belinya itu dulu nggak yang sebenarnya pengen beli. Jadi waktu itu kita tuh lagi bangun rumah, ceritanya bangun rumah di kayak desa sebelah gitu. Nah, waktu jalan pagi bareng keluarga gitu, kita tuh jalan-jalan terus ke desa sebelah kan. Sama tetangga itu dipanggil, jadi ayahku sama ibuku tuh dipanggil sama tetangga itu. Terus mereka ceritanya entah ya kayak kelilit hutang entah apa gitu, ceritanya rumahnya pengen dijual. Oke. Nah akhirnya pulanglah ayahku sama ibu, kita pulang terus diskusi lah mereka. Ini cerita berdasarkan ibuku yang cerita ya. Iya. Jadi akhirnya mereka minta kayak kalau nggak bisa ngebeli tukar tambah nggak apa-apa. Oke. Jadi soalnya keadaan rumahku tuh belum jadi, kayak masih berapa persen gitu. Terus akhirnya ayahku tuh tipe orang yang sabar ya, maksudnya nggak suka ngebentak-bentak gitu, nggak suka. Nah waktu itu entah ada angin apa, ngotot banget pengen beli rumah itu. Si ayah. Okay. Ini ngobrol sama ibuku ya. Jadi ibuku tuh yang tadinya tahu ayahku tuh nggak pernah kayak gitu, jadi kayak ngerasa aneh kan. Akhirnya ngebelilah rumah itu. Akhirnya jadi dibeli. Bukan tukar tambah. Tukar tambah. Oh, tukar tambah. Iya, tukar tambah. Tukar tambah dengan rumahmu yang sebenarnya belum jadi nih. Okay. Jadi rumah itu tuh sebenarnya strategis karena di pinggir jalan gitu. Nah, akhirnya ngebelilah rumah itu. Akhirnya kita pindah ke rumah itu tuh, suasana rumahnya itu panas. Tadi kan aku sempet cerita kalau aku tuh kalau hawa itu kayak ngerasain gitu loh. Hawanya tuh panas banget, padahal bukan bangunannya yang menjadikan rumahnya panas ya. Jadi sama ayahku tuh kayak tiap hari kayak ngajiin, disolatin, kayak gitulah. Sampai akhirnya lama-lama itu dingin sendiri. Udah stabil lah ya. Itu akhirnya aku sampai waktu SMP itu aku tuh di rumah itu kayak setiap malam tuh jarang bisa nyaman langsung tidur gitu loh. Jadi hampir setiap malam tuh aku selalu begadang, nggak bisa tidur. Karena kalau udah di kamar kayak semuanya udah tidur, kayak aku tuh sering ada yang kayak apa ya, gangguin gitu loh.
gangguin gitu lah. Bentuk apa? Ganggunya itu apa? Bisa suara, bisa kayak Oh. kan kalau tidur kayak hadap, kan aku di pinggir nih ya, di ranjang, terus adikku aku kan tidur sama adikku cewek. Iya. Jadi adikku yang hadap tembok, aku yang hadap langsung ke bawah gitu loh. Oke. Nah kalau aku ngadep situ tuh kayak, tau nggak hembusan, kayak ada hembusan nafas tuh kita kerasa kan, Iya. misal kayak gitu. Nah aku tuh kan emang dari kecil penakut kan, jadi tahu kayak gitu aku tuh udah kerasa sebenarnya ada sesuatu kan. Cuman aku nggak mau buka mata, jadi aku balik badan. Tapi semakin kayak, tahu nggak sih, menggelitik gitu loh di belakang. Padahal adik kamu itu yang ada tembok. Iya. Wah. Terus akhirnya aku jadi setiap malam tuh nggak pernah matiin lampu kan kalau tidur, nyala terus. Akhirnya aku nonton TV sampai malam, sampai kayak aku bener-bener udah capek, ngantuk. Jadi berbaring tuh udah langsung tidur gitu. Oke. Hampir setiap malam kayak gitu. Terus itu yang pertama. Terus kedua itu kan kalau aku jemur baju tuh di atas kan. Jadi kita tuh harus ngeliatin dapur, terus samping gitu, pintu belakang, jadi naik ke atas gitu kan. Oke. Naik ke atas. Jadi sempit lah, jalannya itu sempit. Nah di bawah itu ada kayak LPG gitu di situ, disalurin buat ke kompor di dapur kan. Naik itu, aku tuh pernah waktu jemur pakaian, terus aku tuh juga nggak ngerasa aku tuh jalannya belibet atau gimana ya, itu jatuh. Jadi kayak, ya kerasanya ya tiba-tiba aku udah di bawah gitu, padahal aku nggak kesandung, nggak apa. Nggak sempoyongan gitu. Enggak. Tiba-tiba jatuh aja. Itu yang pertama, itu aku kayak ngerasa biasa aja lah, kayak mungkin aku kenapa gitu kan. Itu pagi, sore, malam? Siang. Siang. Itu jadi gangguinnya tuh nggak selalu malam, nggak selalu siang, nggak selalu pagi. Nggak tahu waktu ya? Anytime. Oh, iya. Nah terus akhirnya masuklah gitu. Aku pertama itu jatuh. Terus keulang kedua kalinya jatuh. Terus aku udah ngerasa kayak ini nggak beres, kayak mungkin ada sesuatu. Tapi aku nggak berani cerita Mas Yan. Jatuhnya di lokasi yang sama, iya, selalu di tangga itu? Di tangga itu. Terus akhirnya aku belum cerita, terus sampai kejadian ketiga kalinya. Ketiga kalinya itu aku jatuhnya itu kena LPG tuh. Jadi suaranya keras kan sampai depan, kedengeran. Terus orang tua pada kayak kenapa? Terus akhirnya tahu, terus cerita lah akhirnya kenapa kayak gini-gini. Ternyata emang ini tuh ganggu, di sini tuh ganggu. Jadi kayak pas aku cuci piring nih, kayak ada yang nyentuh gitu, kayak jawil gitu loh, colek gitu. Iya, jawil gitu. Terus aku pikir adikku kan iseng gitu, terus ternyata adikku di depan, gak ada siapa-siapa gitu. Itu yang ketiga ya. Terus keempat tuh waktu nonton TV nih, aku kan punya rental PS, jadi banyak TV. Terus waktu itu sepi, nggak ada yang ke situ. Terus sore-sore aku cuman berdua sama ibuku nonton TV. Kita nonton TV itu bareng. Terus TV itu tiba-tiba mati kan. Tiba-tiba mati. Terus kita bingung kan nyariin remote, mungkin kepencet gitu kan. Ternyata remote-nya nggak di sini, tapi di atas kulkas gitu loh. Wah. Terus akhirnya aku ambil lah ya, terus aku nyalain lagi. Nonton lagi kita. Nah pas nonton lagi, mati lagi. Nyalain lagi. Kayak dimatiin gitu ya? Iya. Padahal remote aku yang pegang. Iya. Terus nyala lagi, mati lagi. Terus sama ibuku bilang, udah biarin kita ke depan aja. Jadi kita tinggalin, terus kita ke teras gitu. Udah kayak ya freaking out gitu ya. Lebih ke usil ya? Iya, usil banget. Terus kan, jadi itu horornya sampai ayahku kan kayak punya temen yang kayak ya paham lah sama hal kayak gitu, kayak entah kayak ustadz apa gimana gitu kan. Disuruh bersih-bersih intinya. Iya, terus disuruh liatin lah di rumah. Terus kayak dikasih dipagerin gitulah, dikasih pagar kayak gitu-gitulah ya. Nah iya kayak gitu. Nah terus tapi ternyata masih berlanjut. Oh iya. Terus jadi adiknya ibuku tuh juga bisa kan kayak bisa kayak bersihin gitu. Terus ke situ terus bilang ternyata ini tuh emang nggak bisa,
nggak bisa dibersihin. Jadi ini tuh kayak jalur keluar masuknya gitu loh rumah itu. Nggak tahu ya aku. Soalnya ada yang bilang itu tuh rumahnya kayak tusuk sate. Pernah denger nggak? Iya. Tapi aku nggak paham juga ya kayak gimana konsepnya tusuk sate itu gimana. Tapi secara lokasi emang tusuk sate? Iya, tusuk sate itu kayak gimana sih? Jadi kayak apa ya? Ada pertigaan gitu biasanya tusuk sate gitu. Oh, enggak sih. Dia tuh perempatan gitu. Mm-mm. Perempatan di pojok sini. Oh, entah Entah mungkin ya. tusuk sate yang lain mungkin. Mungkin. Iya, apa mungkin ya? Pemahaman yang gaibnya berbeda. gitu ya. Iya, Mungkin ya. Mungkin. Katanya di dalam rumah itu tuh di bawah itu kayak udah ditanamin tuh dari dulu gitu. Oh, emang udah bermasalah rumahnya. Iya. Oke. Ternyata kayak gitu. Terus juga uang tuh sering hilang. Jadi di situ tuh masih kental kayak gitu loh. Iya. Jadi ada yang kayak kata orang sih pelihara apa tuyul kayak gitu. Oke, sorry. Selain kamu, keluarga itu ada juga yang diganggu-ganggu gitu juga? Iya ada nih cerita nih. Jadi ada temennya ayahku kan punya rental PS nih ya. Jadi sering kalau malam minggu gitu temennya ayahku datang gitu kan, main gitu kan. Terus ada salah satu temen ayahku tuh nginep. Okay. Dia tuh pengen buktiin sehoror apa sih rumah ini gitu kan. Iya. So jago dia. Iya bener, tapi emang kan om itu tuh kayak orangnya tuh kan gede, orangnya kayak gagah gitulah istilahnya. Ya kayak pemberani gitu kan. Tidur lah, main PS sampai malam. Udah terus ditinggal ke kamar kan sama ayahku. Dia tidur sendiri di ruang PS itu. Oke, di rental itu. Oke. Tiba-tiba waktu tengah malam nih ya, tiba-tiba om itu kebangun lari. Terus ayahku kan otomatis kebangun sambil teriak gitu loh. Terus ayahku kan kebangun, nanyain kenapa, udah keringetan ke tangga itu, ke tangga yang tadi itu kan, lari ke situ. Terus ditanyain kenapa gitu kan. Enggak, tadi pas tidur, jadi pas tidur itu ada kayak 3 makhluk apa-apa gitu yang gede hitam gitu satu. Itu jadi nengok gini, terus yang 2 itu kayak kecil gitu minta nyalain PS itu. Seru banget. So, aku kalau inget itu ya sampai sekarang itu masih kayak merinding banget. Jadi kita kan sering kayak ngobrol sama ayahku itu, masih nyeritain rumah itu tuh kayak ya ayahku sampai ya masih flashback gitu sama cerita itu. Dan mereka itu larinya ke tangga itu. Selalu ke tangga. Ya merinding kan? Serem banget sih. Iya gitu sih. Itu temennya ayahku tuh sampai kayak gitu, sampai lari. Ternyata emang bener rumahnya bermasalah. Jadi gimana kan solusinya? Akhirnya ayahku sama ibuku diskusi. Itu ibuku sampai sakit loh di situ. Oh, sampai sakit. Sampai nggak bisa jalan. Almarhum sih, ibuku udah almarhum sekarang. Al-Fatihah. Gitu. Terus jadi sampai sakit. Jadi waktu adikku lahir, aku kan punya 2 adik. Yang terakhir tuh yang cowok, waktu dia umur 2 bulan setengah, ibuku sakit. Kalau menurut medis sih ya sakitnya itu stroke. Tapi ya pengobatan apapun dijalanin kan. Ada yang bilang ya kayak gini gitu, rumahnya harus pindah aja gitu. Akhirnya rumahnya dijual. Akhirnya. Dijual. Tapi dalam proses jual itu juga susah banget. Jadi kayak orang lihat rumah udah cocok, keluarganya cocok. Terus yaudah nanti kabarin lagi kapan nanti transaksi apa gini-gini. Pulanglah. Setelah pulang itu dia nggak jadi beli. Gitu wes berulang terus sampai beberapa kali kan. Sampai akhirnya pada waktu itu mintanya langsung transaksi di situ aja gitu loh. Oke. Tanda jadi di situ tuh. Biar apa ya? Gak bisa berubah pikiran gitu ya. Sih. Terus akhirnya udah kejual, rumahnya kejual. Alhamdulillah kejual. Iya, alhamdulillah kejual. Pindahlah dari situ. Terus selesai, aku udah nggak pernah tahu kabarnya. Terus sekarang kayaknya rumahnya juga masih kosong lagi. Kosong udah lagi.
kayak pindah 3 tangan kosong lagi kayaknya. 3 tangan setelah kamu ya? Iya. Jadi sekarang kosong, malah kelihatan dari depan tuh kayak horor sih. Makin serem dong ya. Wah. Jadi nggak bisa dibersihin gitu. Berarti rumah itu akhirnya ditinggalkan dengan penghuninya ya? Iya. Emang ganggunya emang serem sih. Oke. Kayak sampai psikal apa ya? Iya, lebih ke fisik ya. Kalau kayak ganggu suara apa kan nggak apa-apa ya bisa. Kalau sampai kayak aku sampai jatuh kayak gitu. Yang sering sih aku sih. Oh iya, terus ada lagi di rumah itu tuh. Dulu tuh sebelum sempet dijual itu kan masih oke lah. Jadi waktu itu tuh di dalam lemari nih ya. Tiba-tiba tuh ada sepasang sendal gitu. Terus di kamar mandi tuh ada sumur kan. Sumurnya tuh kan ditutupin sama kayak penutup gitu. Iya, ada lubangnya ditutup gitu ya. Itu enggak, sumurnya gede. Ada penutupnya gitu. Oke. Terus di situ ada sepasang sandal gitu juga. Terus di dalam etalase kayak gitu ada sandal. Di dalam lemari yang di dalam baju. Di dalam baju? Di dalam baju. Kayak ditumpukan baju gitu loh. Ada sandal. Aneh kan? Itu bukan sandal orang rumah ya? Bukan. Gak tahu sandal siapa? Gak tahu. Ukurannya gede, kecil? Beragam. Jadi ada yang kecil, ada yang sandal cowok, sandal cewek gitu. Aneh kan? Itu sampai sekarang aku nggak ngerti kenapa ada sandal di situ. Itu dibuang tuh, ketemu dibuang gitu. Sama ayahku dulu dikumpulin. Kayak mungkin nanti ada yang cari gitu kan. Ngapain? Terus pada akhirnya dibakar. Oke, udah tepat sih itu. Iya itu sih. Soalnya aneh nggak sih? Ya aneh banget. Sumpah emang rumahnya serem banget sih. Oke. Kan aku dulu sekolahnya SMK, jurusannya keperawatan. Oke. Jadi magangnya itu di rumah sakit otomatis. Nah, waktu itu di rumah sakit tuh kan kita magangnya 6 bulan. Jadi 3 bulan di rumah sakit pertama, 3 bulan di rumah sakit kedua. Oke. Jadi pindah rumah sakit gitu. Jadi waktu itu aku pertama kali jadi kan di rumah sakit tuh banyak ruangannya. Kita tuh muter kayak 1 minggu di ruangan A, 1 minggu di ruangan B kayak gitu. Bukan ruangan sih, kayak apa ya? Kayak misal kalau di rumah sakit ada UGD, ICU, kayak unit stroke kayak gitu-gitulah. Yang itu ada ruang anak kayak gitu-gitu. Kayak poli gitu nah, lah iya, ya. Kayak kalau poli kan biasanya kayak di rawat jalan gitu kan. Kalau ini kan rawat inap. Oke. Jadi kayak berdasarkan penyakitnya, ruang bersalin gitu. Nah, pindah lah waktu itu kayak muter gitu. Nah, paling horor itu waktu itu aku tuh kebagian di ruang ICU. Oke. ICU udah horor kan, karena tempatnya orang ya sakitnya udah gitulah. Iya. Terus jadi di rumah sakit itu tuh kalau mau masuk ICU tuh kita ngelewatin lorong yang gelap banget, kosong, nggak ada apa-apa gitu, cuman ya jalan doang menuju ke lorong gitu. Nah, waktu hari pertama aku magang, nggak magang di ruangan itu. Pertama kali ada orang meninggal. Jadi langsung pagi-pagi aku datang tuh langsung ada yang meninggal loh. Kenapa? Langsung suruh ini kan ngedata gitu. Apa ya namanya? Pasti lupa namanya. Kayak kita nyatet tanda-tanda vitalnya. Oke. Orangnya tuh belum meninggal sih, masih mau kayak sakaratul maut gitu loh. Oke. Akhirnya aku panik ya, terus ya sambil nyatet gitu kan, terus udah selesai. Nah terus itu hari pertama udah kayak gitu. Terus hari kedua, ketiga, entah itu hari keberapa ya. Jadi waktu itu istirahat makan ke kantin sendiri. Waktu itu aku nge-shift sendiri, yang magang. Shift apa itu? Shift malam apa? Shift siang. Siang, oke. Siang itu. Di situ nggak ada malam. Kalau buat anak magangnya nggak ada malam. Kalau yang di rumah sakit A, kalau di B nanti ada. Nah di rumah sakit A itu nggak ada
shift malam. Jadi waktu itu siang menuju sore. Ya siang kan, makan siang. Siang kan. Terus abis makan siang, baliklah ya ke ruangan, ngelewatin lorong itu. Nah, di tengah-tengah lorong tuh ada kayak ruangan, tapi dia tuh nggak ada pintunya gitu loh. Di situ tempat kayak ada bed yang nggak kepake-pakai gitu loh, terus kayak misal gudang tapi nggak ada tutupnya gitu lah. Peralatan gitu. Nah aku jadi setiap lewat situ tuh kayak kan hawa, aku kan bisa kayak ngerasain hawa yang nggak enak gitu kan. Hawanya aku nggak enak banget. Terus pas jalan, pas sampai mau di tengah-tengah situ ada yang manggil, Mbak gitu. Dari ruangan situ? Suaranya sih sekitar situ, tapi aku nggak tahu pastinya ya. Mbak gitu. Terus aku otomatis noleh kan. Ya mungkin aja pasien nanya, mau nanya gitu kan. Terus noleh, nggak ada siapa-siapa. Aku sampai balik ke sana, balik lagi kayak nggak ada orang gitu. Langsung aku lari dong. Langsung lari masuk. Terus aku cerita temanku gini. Iya emang horor, dia bilang gitu. Emang horor di situ. Terkenal emang di area situ ya. Udah. Terus udah sih itu doang yang di rumah sakit itu. Terus pindahlah ke rumah sakit kedua. Setelah 3 bulan. Setelah 3 bulan. Soalnya kan di situ mungkin cuma 1 minggu ya di ruangan yang itu. Terus kan pindah ke ruangan lain tuh it's okay, nggak apa-apa. Terus akhirnya ke rumah sakit kedua, yang rumah sakit B ini. Nah ini rumah sakitnya lebih gede kan. Ruangannya lebih banyak, lebih luas, dan jalannya juga lebih rumit gitu kan. Nah ini setelah magang tuh teman-temanku banyak yang cerita juga. Ternyata mengalami hal yang sama di beberapa ruangan yang emang horor gitu. Di rumah sakit B ini nih? Iya. Jadi nggak cuman aku yang mengalami horor. Yang aku alami sih waktu aku shift malam. Shift malam kan ruangannya ruangan anak. Jadi kayak anak-anak gitu, ada bayi-bayi. Jadi kita itu tidurnya itu kayak di ruangan bayi. Di ruangan bayi gitu kan. Nah, pas malam-malam, ya mau jam 2 kalau nggak salah. Jam 2, mau jam 3-an. Nah, itu tuh mau ke kamar mandi kan. Kamar mandi. Nah, kamar mandinya itu harus keluar ruangan, terus ya ada di sebelah kanan gitu. Kamar mandinya ada 2 nih. Ada 2 gini. Terus aku tuh nunggu di depan sini. Itu ada orang di dalam. Aku nungguin lah ya kan. Tapi di bawahnya tuh kan kamar mandi tuh bawahnya ada yang lubang gitu loh, kayak ada space. Di pintunya gitu ya. Jadi nggak yang ketutup semua. Nah itu kan. Terus aku kayak lihat ada orang. Jadi aku nungguin lah lama. Terus ada suara air gitu loh. Suara siram atau apa gitu-gitu. Kayak gitu. Terus ya ada bayangan, jadi ya pasti ada orang. Terus mbak-mbak yang suster di situ, perawat di situ, terus dia tuh juga mau ke kamar mandi, langsung buka pintu kan. Loh, terus aku kaget kan, loh masih ada orang mbak, aku bilang gitu kan. Terus loh mana nggak ada orang kok, dari tadi apa itu nggak ada yang ke kamar mandi. Loh itu yang kamar mandi yang sama itu? Iya. Tiba-tiba dibuka? Dibuka, terus ternyata nggak ada siapa-siapa. Dan aku nunggu di situ udah lama, paling 10 menitan, kayak udah lama banget. Terus, loh mbak, tadi ada orang. Nggak ada. Terus udah, ayo wis tidur, dia bilang gitu kan. Udah, bentar ya, aku kamar mandi tapi tungguin di sini. Ya begitu, akhirnya aku nungguin terus balik kan. Nah itu, terus balik tidur lah. Nah terus besokannya kan cerita-cerita sama temen-temenku. Ternyata emang di situ horor. Pernah yang kayak gitu juga. Terus temanku tuh bilang ada yang bisa lihat kan. Ternyata di ruangan itu tuh kalau perawatnya nanya ada berapa bayinya gitu kan. Ada berapa bayinya? Ada 5. Loh, Hong cuma 2. Iya, yang 3 nggak kelihatan gitu. Apa ini? Katanya gini, ada yang 1 tuh di atas lemari gitu. Iya ampun. Hari ini aku banyak merinding. Akhirnya mbak, ya ampun. Emang beneran ya? Beneran. Ya aku pantesan gitu. Pantesan kok ya ada yang kayak gitu. Terus pindahlah ke ruangan sebelahnya. Sekarang
ruangan sebelahnya itu ruang apa ya itu? Kayak bersalin, kayak buat ibu yang mau melahirkan gitu loh. Ya, ruang bersalin lah ya, Ruang gitu. bersalin. Tapi itu yang VIP. Oke. Yang VIP gitu, jadi sepi banget, kayak apa ya, sepi lah, nggak tahu sepi. Nah itu tuh belakangnya itu, di belakangnya itu ada ruangan yang buat penyakit menular. Terus ada yang di situ sebelahnya itu kayak penyakitnya, ada yang gangguan jiwa gitu. Oh ada kok kayak gitu ya? Iya ada. Nah sampingnya sana itu kamar mayat gitu. Jadi kalau mau ke ruangan yang 2 ini tuh kita harus ngelewatin kamar mayat gitu loh. Nah tidur, jadi kita tidur tuh kan di belakang tuh udah kamar mayat sama lapangan kan. Nah jadi ini kamar mayat, di sini tuh lapangan. Biasanya setiap pagi apel. Jadi kalau pagi magang di situ, semuanya harus apel gitu. Nah, sebelahnya kamar mayat tuh. Jadi kalau ada temanku yang terlambat nih ya, nggak ikut apel itu, dia harus masuk ke kamar mayat situ. Kayak dihukum gitu loh. Dimasukin kamar mayat. Di kamar mayat tuh ada apa ya? Kayak mobil ambulans gitu yang nggak kepake, suruh masuk situ. Itu serem gak sih dulu? Itu hukumannya kayak gitu? Iya. Dari siapa? Dari situ, soalnya kan dia kayak basicnya militer gitu kan. Oh, rumah sakit yang itu. Oke. Berarti ini rumah sakitnya udah lama banget berarti. Iya. Udah kuno. Secara bangunan udah kayak bangunan lawas kayak Belanda gitu. Oke. Terus malam nih, waktu itu shift malam juga. Pokoknya kalau malam sering lah ada kayak gitu. Oh, yang di rumah sakit ini magang ada shift malam? Ada. 3 shift, pagi, siang, malam. Terus waktu malam tuh juga waktu kita tidur ada suara kayak tentara baris gitu loh. Ya kayak baris, jalan baris. Kan sepatunya tentara tuh kedengeran kerasnya. Terus aku kan mbak-mbak perawat itu tidurnya nggak sama anak magang kan. Jadi aku langsung lihat keluar gitu loh, kayak ke jendela gitu. Jendela lihat itu nggak ada siapa-siapa kan. Tapi suaranya tetap ada. Tetap itu ada. Di lapangannya itu. Iya, jalan ke lorong gitu. Jadi lorong kayak sekitar lorong. Jadi lorong itu, jalanan itu tuh selalu ada kayak gitu setiap malam katanya. Kayak waktu itu kan aku waktu banget pas malam, jadi ya pas dengerin. Itu yang pertama kali langsung kamu intip siapa nih gitu? Ya masa kayak baris malam-malam kan enggak? Lagian itu rumah sakit kan? Nah ya, iya sih. Iya kan? Bukan barak. Bukan. Iya sih. Kayak tentara gitu bukan toh? Iya juga. Wah. Udah, terus aku lihat nggak ada. Terus ya aku ya takut dong. Terus aku tidur lah, langsung tidur sama temanku. Kayak temanku tuh udah bilang, udah wis kok dilihat sih, ngapain dilihat? Ya kan nggak pikir ya malam-malam, maksudnya ganggu banget gitu. Ternyata nggak ada. Oke, ngeri juga sih. Itu sih. Udah waktu di rumah sakit. Lanjut ya, itu yang tadi di rumah sakit. Terus habis itu aku kan suka nonton konser. Jadi kayak kemana-mana gitu, keluar kota juga sih. Nah waktu itu aku nonton konser di luar kota sama temanku berdua cewek. Kita naik kereta terus sampai sana nonton konser. Kita kan rencananya udah pesen hotel buat nginap. Jadi malam aku tuh dijemput sama temanku. Kita berdua dijemput sama temanku buat dianterin ke hotelnya. Tapi ternyata hotelnya tiba-tiba cancel. Jadi kayak apa ya? Mereka tuh salah ngedata gitu loh. Nggak tahu kenapa. Pokoknya udah di refund. Terus kita cari. Waktu itu aku pakai aplikasi juga. Akhirnya nemulah di situ. Kesitulah aku. Waktu dianterin temanku yang nganter tadi udah pulang kan. Pulang. Nah, pas aku ke resepsionis, kata resepsionis nggak bisa check in jam segitu. Jam berapa? Jam 12 jam 1-an.
Oke. Nah ini tuh bookingnya harus check-innya besok jam 1 jam 2-an siang. Terus aku bilang, kita benar-benar nggak ada tempat nginep mas, aku bilang gitu kan, nggak bisa. Terus akhirnya kita tuh nelponin temenku yang tadi buat bingung lah gimana gitu. Oke. Nah terus ada bapak sama ibu gitu check-in mereka, check-in ke situ. Ini apartemen ya? Oke, bukan hotel ya? Bukan. Oke. Jadi apartemennya itu kayak di depan tuh ada bangunan yang kayak belum jadi gitu loh. Jadi kita masuk itu harus ngelewatin bangunan itu dulu. Oke. Masuk. Terus habis gitu kita nunggulah di situ temen. Terus ada bapak ibu tadi itu check in kan. Itu mereka naik terus paling nggak ada setengah jam. Itu mereka turun check out. Oke. Terus aku kan udah ya kepikiran karena aku tuh capek ya kan. Akhirnya aku sama temanku bilang ke resepsionis, itu kosong ya mas, aku bilang gitu. Kan orangnya udah check out. Nggak apa-apa dia tak tempatin ya. Nggak bisa mbak, kita nggak berani soalnya masih kotor, nggak ada yang bersihin gitu kan. Nggak apa-apa aku bilang gitu. Udah nggak apa-apa aku bilang gitu. Pokoknya ada tempat tidur gitu sama mandi, pengen mandi kan. Akhirnya masuk. Boleh. Akhirnya boleh. Bayar cash waktu itu. Suruh bayar cash. Ya udah akhirnya kita naik itu di lantai 10. Oke. Total lantainya nggak tahu, lebih dari itu ya pasti. Oke. Pokoknya bangunannya itu kelihatan tua banget. Terus akhirnya naiklah kita kan, masuklah ke ruangannya. Jadi gambar ruangannya tuh ya, kita masuk. Di sini tuh udah wastafel, ada kaca. Terus di sini tuh kamar mandi. Masuk sini itu ada sofa, TV. Terus ada kamar tuh 2. Oke, lumayan gede berarti ya. Iya, apartemen. Iya. Ruangan kamarnya tuh 2. Nah, yang ada bednya itu cuman kamar yang 1. Sini kosong. Nah, ini kan ketutup kan. Pintu yang sini tuh ketutup. Yang sana buka. Nah, otomatis aku masuk ke situ langsung aku ini kan spraynya aku iniin. Diganti. Iya, aku copotin lah. Terus aku buka korden, aku bukain biar hawanya masuk gitu kan. Awalnya emang nggak enak sih awalnya, tapi aku nggak mikir ke sana, maksudnya nggak mikir horor. Nggak mikir ke horor ya, lebih ke ini bekas orang nih gitu. Nggak enak kan. Gitu. Aku bukain, terus temanku karena dia yang gerah duluan, tadi dia bilang aku mandi duluan ya mbak. Iya mbak mandi duluan. Akhirnya dia mandi duluan. Aku buka ini gorden sambil nata-nata gitu kan. Terus dia selesai mandi. Terus dia tuh buka ruangan yang kosong tadi. Dia tuh ngecek gitu loh. Siapa tahu itu ada bednya biar dia tidur situ kayak beda kamar gitu kan. Dibuka kosong. Tutup lagi sama dia. Kosong. Terus, ini benar-benar kosong gak gitu. Gak ada apa-apa gitu. Lampunya juga nggak ada. Oh mati. Nggak ada lampunya. Oke. Terus akhirnya dia tuh emang tipe anak yang apa ya, overthinking ya. Penakut gitulah. Waktu masuk ke apartemen tuh juga dia udah sumpah mbak horor banget ya gitu-gitu. Kayak dia itu gitu. Aku enggak sih, kayak enggak. Ya udahlah. Iya. Gitu. Mungkin karena emang sering mengalami hal horor ya. Jadi kayak ya udah di mana-mana ya pasti horor. Terus dia tuh langsung gini, mbak kenapa kok gordennya dibuka, tutup aja. Dia langsung tutup gitu kan. Ya nggak apa-apa, tadi kan kayak ya nggak enak gitu. Terus dia nyalain AC, dia di kamar. Yaudah aku mandi duluan. Mandi dulu. Habis mandi terus kita tidur kan. Nah itu dia udah tidur, jadi kita itu keretanya nggak sama, kereta pulang. Jadi dia tuh subuh karena besok paginya tuh harus kerja gitu loh. Jadi dia naik kereta tuh jam 4 subuh. Jadi jam 3 tuh dia udah, jadi dia tidur cuma 1 jam gitu loh. Langsung tidur. Kan pintu tadi tuh ditutup kan. Ada pintunya kan, ditutup kamar. Itu jadi ranjang berdua itu, aku masih main HP. Ngabarin temanku yang tadi itu loh. Terus ada suara kayak buka pintu gitu loh. Cekrek. Pintu kamar atau pintu depan? Pintu kamar. Pintu depan. Pintu depan. Entah ya pintu mana, soalnya waktu malam itu aku mikirnya itu pintu dari kamar sebelah. Oh yang kosong? Enggak, yang maksudnya di apartemen unit lain. Oh unit lain. Aku mikirnya gitu, soalnya aku
kayak mepet tembok gini loh. Oke. Mikirnya gitu aku. Nah itu tuh berkali-kali kayak 2-3 kalian lah gitu, buka tutup. Pikirku kayak orangnya itu ngapain sih keluar masuk gitu kan. Terus sampai akhirnya temanku tuh sampai subuh, aku tuh nggak tidur kan sampai subuh, sampai takutnya temanku nanti kebablasan. Terus akhirnya tak bangunin dia pulang tuh dia nggak berani turun sendiri, jadi aku tuh nganterin kan naik lift. Dia nggak mikir aku, padahal aku juga sendiri ya naik ya. Terus akhirnya aku naik sendiri. Nah waktu aku sendiri di kamar itu kan pintunya tuh aku buka, pintu kamar nih aku buka. Aku tuh nunggu jemputan temanku yang satunya tadi. Jadi temanku mau jemput aku nganter ke stasiun gitu. Nah nungguin, terus habis gitu dia bilang nanti ya aku jam 7-an ke sana. Pagi. Terus pas jam 5 itu aku dengar ada suara buka pintu. Lagi. Nah karena ini udah aku buka pintunya, jadi suaranya kedengeran jelas kalau itu dari dalam. Dari unit kamu nih? Iya. Itu dari ruang kosong itu. Itu kan aku udah langsung kayak panik kan, kayak tapi aku kayak berusaha untuk ya tenang aja gitu loh. Terus akhirnya aku bilang ke temanku, udah kesini sekarang aja. Dia bilang iya wis OTW, dia bilang gitu kan. Akhirnya dia OTW ke situ, ke kamarku. Terus aku bilang kalau kamarku ini ntar langsung masuk aja, nggak tak kunci, aku bilang gitu. Terus akhirnya dia datang, terus masuklah dia. Jadi kita duduk di atas kasur kan, ngobrol. Terus habis ngobrol itu kita berdua pas ngobrol ada suara buka pintu lagi. Aku terus diem kan, sama dia diem. Langsung terus gini ya. Nah dia itu kan duduknya di sini, jadi ngadep pintu, jadi kelihatan kan ke sana, ke TV tadi itu. Dia terus bilangin. Terus dia itu kan anaknya suka bercanda kan. Terus dia bilang gini, iya mas, kayak gitu. Terus aku kan gini, siapa? Aku bilang gitu kan. Enggak, itu loh ada gitu kan. Ada mas loh. Mas, aku kan gitu kan. Terus enggak. Abis ada suara buka pintu itu langsung bau wangi yang sangat wangi. Terus dia bilang, kamu bau nggak wangi? Kayak parfum orang berangkat sholat Jumat gitu loh. Kayak gitu, baunya kayak gitu. Itu nyengat banget baunya. Terus apa itu? Yes, ayo pergi, aku bilang gitu kan. Bentar lah, keretamu masih lama, dia bilang gitu. Ya udah. Terus kita ngobrol lagi. Terus jadi di TV itu di bawahnya tuh kayak ada drawer gitu loh, laci gitu kan. Nah pas ngobrol, laci itu tiba-tiba kebuka semua, krek, terus nutup krek gitu loh. Tau gak sih? Itu serem banget sih. Waktu itu aku langsung kayak terus sama temanku ini malah kayak diajak ngobrol gitu loh, ngapain, kayak kita nggak ganggu, kayak gini kayak gitulah. Itu temanmu bisa melihat itu? Enggak tahu ya, enggak sih kayaknya. Mungkin dia kayak biasanya emang katanya orang kalau ada yang gangguin kayak gitu, kayak kita tuh harus kayak komunikasi gitu loh ke dia, biar nggak ganggu. Katanya gitu. Iya. Terus aku langsung gini, udah bos, ayo pergi, aku bilang, ayo pergi. Terus dia, aku nggak mandi, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, kamu tuh loh mau perjalanan jauh kok nggak mandi? Dia bilang. Akhirnya aku mandi, tapi pintunya nggak aku tutup yang gini tuh loh, yang cuman kasih celah dikit lah. Iya. Pokoknya kamu nungguin di sini, aku nggak mau kalau kamu nggak nungguin aku. Akhirnya dia nungguin di depan laci tadi, kan itu ada sofa kan. Dia nungguin di situ. Udah, terus akhirnya aku pergi check out deh dari situ. Dan setelah itu aku kayak realize kenapa orang yang kemarin semalam itu tiba-tiba check out. Iya. Mungkin emang ada something nggak sih di situ? Mungkin dia langsung dikasih sesuatu yang nggak bisa dia nawar. Abis itu dia udah check out aja lah, nggak jadi kita. Iya, mungkin kayak aku ya semalam, kalau mungkin aku nge-notice ya,
Mungkin aku juga sama kayak orang itu kan. Tapi karena kita capek udah nggak peduli sama itu, jadi Iya. kayak paginya itu kayak udah banget gitu loh, kayak udah ditunjukin bahwa kamu nggak boleh di sini gitu. Waduh, ngeri sih. Apartemen ya. Di kawasan Di disebut apartemen situ, ya. iya. Di kota itulah ya. Oke. Oke, Diazen, gimana ceritanya? Mbak Anissa ini ngeri banget. Jadi mulai cerita yang terornya di rumah itu, sampai dia diganggu di rumah sakit, sampai di apartemen yang dia sewa untuk melanjutkan sewa orang lain yang tiba-tiba check out gitu. Kalau menurut saya yang paling serem itu adalah pengalaman dia yang waktu di rumah, yang dimana ada sendal-sendal tidak dikenal tiba-tiba masuk di lemari di atas sumur gitu ya. Dan itu sendalnya nggak baru ya? Enggak sih. Udah sendal yang pernah dipakai, agak-agak buluk Kelihatan gitu. lah ya kalau yang enggak. Oke, itu ngeri sih. Oke, sebenarnya ada cerita banyak dari Mbak Nisa ini, cuman karena waktunya terbatas, jadi kita akan langsung lanjut ke cerita berikutnya di episode ke depan. Jadi setelah ini akan kita syuting lagi untuk cerita Mbak Nisa yang lebih oke. Jadi ini kita tutup dulu. Jangan lupa saksiin episode Dia Misteri yang selanjutnya. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe juga Instagramnya Mbak Nisa di sini. Bisa kalian follow. Terima kasih udah klik video ini dan see ya.